Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai proposal atau draft yang sudah saya buat. Di sini saya akan memaparkan apa-apa isi draft yang sudah saya buat. Nah, teman-teman, sebelum kalian menonton atau melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman sekalian jangan lupa subscribe video ini, like and share ya. Baik, sebelum melanjutkan ke materi atau memaparkan isi dari draft atau proposal yang sudah saya buat, alangkah baiknya kita saling berkenalan atau saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santi, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2, semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya membuat video yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu metodologi penelitian kualitatif. Oh my god! Baik, saya akan melanjutkan materi dari proposal atau draft yang sudah saya buat. Dimana di sini judul dari draft atau proposal yang saya buat yaitu implementasi program dana bergulir dana amanah pemberdayaan masyarakat mandiri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Studi kasus yaitu pada masyarakat Desa Cakiware, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone. Adapun latar belakang mengenai proposal saya di sini yaitu berbagai macam mengenai kemiskinan, di mana ini kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya yaitu mengenai setelah latar belakang, kita lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam draft atau proposal yang saya angkat di sini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu apakah program dana bergulir dana amanah pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cakiware. Yang kedua yaitu bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai peminjaman dana amanah pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui program dana bergulir pada masyarakat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam mengenai pinjaman dana amanah pemberdayaan masyarakat. Adapun manfaat penelitian di sini yaitu dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada lembaga dana amanah pemberdayaan masyarakat atau DAPM mandiri itu sendiri mengenai implementasi program dana bergulir ini dan amanah pemberdayaan sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat baik secara teori maupun praktik. Ada dua yaitu secara teoritis, yang berikutnya secara praktis, dan kemudian ruang lingkup penelitian. Di sini terdapat ruang lingkup diantaranya itu implementasinya. Implementasi di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Adapun yang kedua yaitu dana amanah pemberdayaan masyarakat mandiri atau DAPM. Adapun DAPM di sini adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir atau DAPM mandiri.
dan program pengembangan kecamatan atau PPK yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu tentang kajian pustaka mengenai proposal yang saya buat ini. Yang pertama yaitu kajian penelitian sebelumnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukannya yaitu menegaskan perbedaan penelitiannya. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan antara lain yaitu oleh Adelia La Rosa. Di sini Adelia La Rosa berpendapat mengenai dana bergulir tersebut. Yang kedua yaitu Mahendra Romus Nur Laserta. Di sini pastinya mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai DAPM tersebut. Yang selanjutnya yaitu Juliarni Sipayung. Di sini penelitian ini mengenai efektivitas pelaksanaan program simpan pinjam kelompok perempuan. Yang kedua yaitu kajian teoritis. Kajian teoritis di sini mengenai pengertian implementasi. Tentunya kita tahu apa itu implementasi atau Anda belum mengetahui. Di sini saya akan mengemukakan pendapat dari Mulyasa. Mulyasa di sini yaitu salah satu ahli yang berpendapat mengenai implementasi. Implementasi di sini merupakan suatu proses penerapan ide, program atau tatanan ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada kelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Seperti itu penjelasan mengenai implementasi dari Mulyasa. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan umum dari simpan pinjam yang dijelaskan. Di sini tujuan umum secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan. Tentunya di sini simpan pinjam banyak yang dilakukan oleh desa-desa karena di pedesaan itu pasti banyak yang membutuhkan seperti simpan pinjam tersebut. Selain tujuan umumnya, tentunya ada tujuan khusus mengenai ini. Adapun tujuan khususnya yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. Yang kedua, memberikan kesempatan seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita beralih ke bagian mengenai kerangka pikir. Di sini kerangka pikirnya yaitu berdasarkan uraian telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang disajikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun bagian di sini yaitu mengenai dana amanah pemberdayaan masyarakat DAPM. Tentunya di sini ada dua, yaitu program simpan pinjam khusus perempuan atau biasa dikenal dengan SPP.
Kemudian perekonomian masyarakat. Tentunya di sini program simpan pinjam atau SPP ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena itu biasa digunakan untuk berusaha, maksudnya membuat usaha dengan uang atau simpan pinjam khusus perempuan tersebut. Kemudian metodologi penelitian. Tentunya di sini metodologi penelitian ada beberapa jenis. Yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek yang di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian. Yang kedua mengenai lokasi dan waktu penelitian. Tentunya di sini sangat penting lokasi dan waktu penelitian tersebut. Dan di sini lokasi penelitiannya itu dilakukan di Lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang ada di Desa Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Dan di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah data pokok yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi penanggung jawab atau ketua pada lembaga DAPM Mandiri Pedesaan yang ada di Kecamatan Cenrana atau staf lembaga DAPM Mandiri Pedesaan di kecamatan tersebut. Di sini maksudnya data primer di sini kita terjun langsung ke lapangan untuk menanyakan hal tersebut mengenai DAPM. Dan data sekunder di sini yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung. Maksudnya yaitu tetap diperoleh suatu informasi, tetapi di sini kita hanya mengambil informasi dari orang lain atau kita mencari tahu mengenai DAPM tersebut dari orang lain. Seperti itu. Yang keempat yaitu subjek dan objek penelitian. Adapun subjek penelitian di sini yang akan dilaksanakan yaitu pihak-pihak yang terkait atau yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis atau peneliti, yaitu pengelola dan beberapa pegawai pada lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cenrana dan masyarakat yang mengimplementasikan dana tersebut. Yang kedua, objek. Pasti antara objek dan subjek tidak akan lepas, karena ketika ada subjek pasti ada objek. Dan objek dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis tersebut atau peneliti yaitu implementasi program dana bergulir, dana amanah pemberdayaan masyarakat DAPM, seperti itu. Yang kelima yaitu tentunya dalam penelitian kita harus mempunyai teknik pengumpulan data atau mengumpulkan data. Adapun caranya yaitu yang pertama wawancara. Di sini wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden atau narasumber. Yang kedua yaitu observasi. Tentunya setelah kita melakukan wawancara pasti kita melakukan yang namanya observasi. Di sini observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. Yang keenam, teknik analisis data. Di sini adapun teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka. Analisa data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola
kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Di sini sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan atau menjelaskan tentang sistematika pembahasan atau sistematika penulisan proposal atau draft yang saya buat ini. Yang pertama yaitu judul. Tentunya pasti kita akan membuat atau kita tidak bisa lepas dari yang namanya judul, kan tidak akan kita melangkah sebelum kita memberikan atau sudah ada judul. Yang ketiga latar belakang. Mengapa kita mengambil judul tersebut? Rumusan masalah. Di sini masalah yang akan kita pecahkan atau kita tuntaskan. Tujuan dan manfaat. Tentunya tujuan dan manfaat di sini kita sudah tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan dan manfaat. Ruang lingkup penelitian sudah tadi saya jelaskan. Kajian pustaka ada dua, yaitu kajian penelitian sebelumnya sebelum kita meneliti, kajian teoritis. Yang kemudian ada kerangka pikir, metode penelitian yang sudah tadi saya jelaskan ada 6 jenis pendekatan penelitian: lokasi, data, subjek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustakanya bisa Anda lihat di deskripsi maksudnya. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari atau pemaparan isi proposal yang saya buat. Jika banyak salah atau dalam kata saya terbata-bata, saya minta maaf karena ini juga masih permulaan saya dalam membuat video. Itulah tadi pemaparan dari proposal atau draft yang sudah saya buat. Ketika saya memulai, maka saya akan mengakhiri. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band.